saya akan membahas tentang sejarah pekabaran Injil di Nusa Tenggara Timur dan dalam Gemit dan GKR. Pertama-tama tentang pemahaman diri Gereja Masehi Injil di Timor atau Gemit. Sejarah pekabaran Injil di NTT dalam Gemit. Dalam bagian ini digambarkan pandangan Gereja Masehi Injil di Timor sampai kini. Periodisasi yang nampaknya paling tepat adalah sebagai berikut. Yang pertama, permulaan tumbuhnya gereja pada masa Portugis 1556 sampai 1613. Gereja Protestan selama pemerintahan Belanda 1614 sampai 1942. Permulaan tumbuhnya gereja pada masa Portugis 1556 sampai 1613. Kedatangan bangsa-bangsa barat, khususnya bangsa Portugis dan Belanda di Indonesia, didorong oleh berbagai motif. Kekristenan dan rempah-rempah yang berarti motif agama dan ekonomi, sedangkan untuk bangsa Belanda ditambah lagi dengan faktor politik dan sosial. Masa Nederlandse Sendeling Genostap 1814 sampai 1860. Pada abad ke-17 di Eropa baru muncul segolong orang yang mementingkan saleh sederhana beribadat, mempelajari kitab suci, serta giat mengajar pekabaran Injil. Masa Indeks Krek 1860 sampai 1941. Indeks Krek merupakan gereja negara yang dibentuk di Indonesia pada tahun 1817. B. Gereja Kristen Sumba. Yang pertama, masa Nederlandse Hervormde Zendeling atau NGCZV. Yang kedua, Zendeling der Christelijke Hervormde Kerk SCG HGK. Yang ketiga, Zending der Hervormde Kerk in Nederland atau ZGKN. Yang berikut, masa Gereja Masehi Injil di Timor 1947 sampai 1970-an. Masa ini ditandai oleh pimpinan lama dan kelanjutan keadaan atau struktur pimpinan, keuangan dan lain-lain. Yang lama, peran penting para penginjil. Yang pertama bidang politik, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang sosial, yang keempat bidang pendidikan. Gereja pada masa penduduk Jepang 1942 sampai 1943. Dengan mendatarnya Jepang di Kupang dan permulaan tahun 1942 berarti berakhirnya juga pemerintahan Hindia di Belanda di NTT. Situasi menjelang pembentukan Gemit 1945 sampai 1947. Yang berikut gereja Protestan selama pemerintahan Belanda 1614 sampai 1942. Masa Old-Holland Zending 1614 sampai 1814. Masa ini adalah masa yang paling panjang dari sejarah pekabaran Injil di Timor dan pulau-pulau. Yang berikut pergumulan kelahiran Gereja Kristen Sumba atau GKS. Yang pertama, gereja sebagai tempat penghimpun orang-orang yang sudah Kristen. Yang kedua, Kristen merupakan agama yang dianut selain Marapu. Yang ketiga, Sumba merupakan nama daerah tempat pekabaran Injil yang dilakukan para sending. Yang berikut tujuan gereja Kristen Sumba. Tujuan gereja adalah untuk memberitakan Injil kepada orang Sumba yang belum mengenal Kristus, agar semua orang yang memuliakan dan menghormati Allah. Terima kasih, Shalom.